Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya Salsa Effendi, mahasiswa semester 3 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas komunikasi politik yang diampu oleh Bapak Rohendi. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian komunikasi politik dan berikan beberapa contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Nah, komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, atau kepentingan publik yang dilakukan oleh aktor politik seperti pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Nah, tujuannya adalah membentuk opini publik, mendukung agenda politik, atau memperjuangkan kepentingan tertentu. Nah, contohnya itu kampanye politik di media sosial. Yang kedua itu menyampaikan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga itu debat publik di televisi. Lanjut ke nomor 2, jelaskan mengapa teori pemasaran bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu strategi dalam politik. Jelaskan perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Nah, teori pemasaran bisnis diadopsi dalam politik karena politik modern membutuhkan pendekatan yang efektif untuk menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan mempengaruhi perilaku publik, mirip dengan tujuan pemasaran bisnis dalam menarik pelanggan. Nah, strategi pemasaran memberikan alat untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku audiens, sehingga memungkinkan kampanye politik dirancang lebih terarah dan efektif. Nah, perbedaan kampanye politik dan pemasaran yang pertama itu kampanye politik fokus pada aktivitas jangka pendek untuk memenangkan pemilu seperti penyampaian visi misi dan program kandidat. Kegiatannya termasuk debat, iklan, dan pertemuan publik yang berlangsung selama masa kampanye. Nah, kalau pemasaran politik itu strategi jangka panjang yang mencakup seluruh proses membangun citra kandidat atau partai. Ini mencakup analisis audiens, branding kandidat, dan komunikasi berkelanjutan dengan pemilih bahkan di luar masa kampanye. Lanjut, jelaskan nomor 3, jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seorang kandidat dalam kontestasi politik. Nah, jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Nah, komunikasi politik memiliki peran penting dalam membentuk citra populasi dan tingkat keterpilihan seorang kandidat dalam kontestasi politik. Seorang kandidat menyampaikan gagasan, visi misi, dan merespon isu-isu publik akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dirinya. Nah, yang pertama itu membangun citra positif. Nah, komunikasi politik yang efektif memungkinkan kandidat membangun citra positif. Contohnya seperti Joko Widodo. Joko Widodo dikenal sebagai sosok sederhana, merakyat, dan dekat dengan masyarakat. Melalui gaya komunikasi belusukan bertemu langsung dengan warga di lapangan, Jokowi berhasil membangun kesan pemimpin yang peduli dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Citra ini membangun elektabilitas meningkat terutama saat pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Lanjut, yang keempat, jelaskan menurut saya tentang mitologi dalam politik dan bagaimana contoh realitasnya di panggung politik. Nah, dan berikan contohnya. Mitologi dalam politik itu adalah penggunaan narasi, simbol, atau cerita yang sering kali dilebih-lebihkan untuk menciptakan persepsi atau keyakinan tertentu dalam masyarakat meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Tujuannya adalah untuk membangun legitimasi, menciptakan identitas kolektif, atau memperkuat dukungan terhadap pemimpin partai atau ideologi tertentu. Nah, contohnya itu nomor 1 itu narasi pemimpin sebagai penyelamat bangsa. Seorang pemimpin dipromosikan sebagai figur heroik yang dianggap satu-satunya yang mampu membawa negara keluar dari krisis, meskipun prestasinya tidak sepenuhnya mendukung klaim tersebut. Nah, contohnya pemimpin yang disebut sebagai bapak pembangun, meskipun ada banyak pihak lain yang terlihat dalam proses pembangunan. Lanjut, yang kedua itu romantisasi masa lalu. Partai adalah pemerintah tertentu sering mengklaim bahwa masa kepemimpinan mereka di zaman dulu adalah zaman keemasan untuk mendapatkan dukungan di masa kini. Contoh klaim di bawah kepemimpinan kami ekonomi pernah tumbuh pesat tanpa menyebutkan konteks atau tantangan yang sebenarnya. Lanjut, berikan pandangan Anda tentang perilaku komunikasi politik dari keempat peserta cagup dan cawagup dalam cawagup pentas Pilgub 2004 di Purwakarta. Nah, jadi menurut pandangan saya, yang nomor 1 itu paslon nomor 1 itu hanya memperoleh pada jejak pemimpinan yang dulu. Yang paslon kedua fokus pada ranah pendidikan, paslon ketiga kurang mengerti apa yang dituju, dan paslon keempat lebih fokus ke Islaman. Mungkin cukup sekian.
video dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.